Hai guys, sekarang jam 7 pagi. Aku habis yoga, terus lagi journaling. Nah, karena aku lagi journaling ini, banyak dari kalian kemarin pengen aku ngebahas tentang aktivitas journaling aku. Apa aja yang aku lakukan, apa aja yang ada di dalam jurnal. Nah, ini mungkin aku sekalian share karena sekalian aku lagi nulisnya juga. Ini adalah kebiasaan yang aku aku baru mulai di tahun 2024. Sebelumnya memang aku suka mengeluarkan thoughtsku, apa yang ada di kepalaku, terus suka nulis juga. Tipe-tipe orang yang memang seneng semuanya itu tertulis gitu. Planning dan organizing itu aku banget. Nah, tapi sebelumnya gak ada tempat yang benar-benar khusus. Kadang di handphone, aku punya template juga yang teman-teman juga tahu, aku pernah share juga beberapa waktu lalu. Terus aku juga punya buku, tapi di buku itu tuh isinya campur semua coret-coretan, agak nggak jelas, jadi susah juga kalau mau cari sesuatu. Aku inspired sama temenku sih sebenarnya, dia rajin banget journaling udah cukup lama, dan pas ngobrol-ngobrol kayak dapet hidayahnya aja gitu. Mungkin aku akan cobain, walaupun sebetulnya dulu waktu aku mulai gaya hidup zero waste, hingga bahkan sampai tahun lalu itu aku ngerasa nulis di buku atau nulis di kertas itu waste gitu. Dan ya secara harfiah sih memang iya, karena dia akan end up jadi waste at some point, walaupun gak sekarang karena kita akan simpan. Tapi kembali lagi, setelah menjalankan gaya hidup tersebut, adjust dan mengadaptasi dengan gaya hidup aku, personality aku, kebutuhan aku pernah memang sempet coba tulis secara digital gitu, tapi belum menemukan kenyamanan, belum menemukan mungkin tools yang tepat kali ya. Aku akan tetap explore ke depan. Cuma untuk sekarang aku akhirnya beli lagi buku, dan aku beli 2 ini. Sebenarnya sih aku pengennya ini hitam ya. Nah, tahu sendiri kan warna-warnaku kan gitu-gitu aja. Cuma datangnya pink. Ya udah nggak apa-apa, aku pakai aja. Terus aku kasih stiker, dikasih sama temenku. Aku kasih stiker ada namaku, just to make it a little bit more me gitu. Soalnya warnanya nggak aku banget, but ya nggak apa-apa. Ini tuh bukunya aku beli dari Joyko, satunya tuh 30 ribuan gitu. Dan ada 2 buku, yang ini adalah isinya goals, to-do list. Terus ini kemarin di akhir tahun ini recap dan highlights what I learned, goal buat 2024. Terus nah di sini aku bikin semacam kayak kalender monthly gitu, untuk apa aja yang mau dilakukan per harinya, tapi secara garis besar aja. Terus di sini aku bikin gratitude journal kayak gini 1 sampai 31, jadi udah ada template-nya. Jadi di awal bulan itu rencananya akan selalu bikin template yang isinya adalah bulanan kayak gini, terus gratitude journal. Terus ini sih sebenarnya udah mulai bebas aja sih, semacam diary kalau mau coret-coret juga bisa gitu. Itu aja sih mungkin. Kalau sekarang banyak banget sebenarnya teman-teman yang journalingnya tuh macem-macem, isinya tuh juga macem-macem banget, template-nya juga macem-macem banget. Cuma buat sekarang aku ini dulu aja, untuk untuk memulai habit baru, dan cukup banget nanti kalau misalnya muscle di otak itu udah works dan selalu bisa menuliskan hal-hal yang ada di sini. Kedepannya pun akan lebih mudah kalau habitnya ditambah gitu. Nggak menutup kemungkinan aku akan ada template-template ke depan untuk menjalankan hari-hari. Kalau to-do listnya sih sebenarnya simple aja sih. So far aku masih bisa taruh di monthly itu, tapi ada juga orang yang bikin template habit tracker kayak gitu-gitu. Cuma aku belum merasa perlu, mungkin ke depannya. Nah, kalau yang ini itu untuk it's a studying journal. Jadi yang ada di sini tuh hal-hal yang aku pelajari, hal-hal yang aku
baca gitu, yang pengen aku catat. Termasuk juga aku yang ingin mulai di tahun 2024 ini adalah Quran journaling. Jadi Quran journaling itu adalah kita menulis apa yang ada, kita membaca Al-Quran, membaca artinya, kita bisa mencari tafsirnya juga, apa yang kita dapatkan, apa yang kita tafsirkan, dan yang relate dengan kehidupan kita gitu. Dan aku jadi ngerasa kayak mendapatkan banyak hal baru gitu, nggak cuma lewat aja, termasuk juga kalau misalnya mendengarkan kajian atau YouTube sesuatu yang aku pelajari gitu, karena kan biasanya cuma ngedenger aja terus lewat. Ya sering juga sebenarnya, misalnya aku sambil masak sambil ngedengerin sesuatu gitu ya, kalau kayak gitu nggak bisa nyatet, tapi aku dedicate waktu untuk ada yang aku pelajari itu yang aku tulis dan aku tumpahkan di sini. Bikin aku semangat journaling lagi tuh, karena aku ngerasa aku nggak harus beli perintilan gitu loh. Aku suka estetik, tapi karena aku nggak mau nyampah ya kan, selama ini aku ya cuma nulis aja gitu, nggak dihias-hias atau apa. Nah, karena aku punya anak, pastinya aku punya krayon, pastinya aku punya pensil warna, pastinya aku punya spidol gitu kan. Nah, mungkin buat kalian yang juga punya anak atau justru mahasiswa kayak masih sekolah gitu, biasanya kan punya tuh stabilo lucu-lucu, karena aku suka kayak gambar-gambar ngehias gitu kan, gemes-gemes gitu. Nggak tahu, lebih sparks joy aja. Tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kembali lagi ke kebutuhan, kembali lagi ke personality kalian masing-masing. Nah, pagi ini aku pengen belajar tentang memahami bacaan sholat. Jangan ketawa ya, tapi aku pengen kembali lagi untuk belajar dari dasar, karena sholat akan pasti jauh lebih khusyuk dan maknanya lebih dalam kalau kita tahu artinya gitu. Kayak kasarannya tahu lah ya gitu, tapi aku pengen lebih tahu lagi, aku pengen lebih ingat lagi dan terpatri di kepala tentang bacaan sholat yang kita baca sehari-hari gitu. Nggak malu walaupun udah umur segini, tapi ya memperdalam lagi bacaan Al-Quran. Ini aku lagi mau buat konten planner simple sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah belakangan aku makin semangat journaling karena kalian semua, terima kasih. Ide-ide template jurnal biasanya aku dapat dari Pinterest atau Reels di Instagram. Manfaat journaling itu buat aku mengontrol pikiran-pikiran, karena biasanya kepala kita banyak dan macem-macem banget isinya, dan itu perlu di manage. Journaling membantu untuk calming down kepala yang rame, untuk kita bisa lebih fokus. Dan memang menarik banget sih untuk ngelihat ke belakang apa yang pernah kita rasa, apa yang kita lewati. Jadi journaling itu juga berfungsi untuk kita bisa melihat ke belakang, berefleksi, ataupun simply bersyukur sama apa yang udah kita lewatin. Kalau kalian baru mulai journaling, mulai sedikit aja, set your bar low. 1 kalimat pun gak apa-apa, dan dimulai dengan pertanyaan, apa yang kamu rasa saat ini? Have fun journaling. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, and I will see you in the next video. Bye.